Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Allah jadikan kita sebagai orang yang punya perhatian terhadap tauhid. Karena tidak semua orang yang terkadang diajak untuk membahas tauhid, dia bersedia untuk mendengarkannya. Bahkan sebagian di antara mereka lebih merasa bangga ketika nama selain Allah disebutkan dibandingkan nama Allah. Atau ada di antara mereka yang ketika dia punya pengalaman berkaitan dengan terkabulnya doa di tempat-tempat keramat, itu lebih bangga dibandingkan ketika mereka punya pengalaman terkabulnya doa ketika sujud. Sehingga dia bisa cerita, waktu saya datang di kuburan ini saya berdoa manjur, mustajab. Saya berdoa di gua ini mustajab. Saya berdoa di sini mustajab. Dan itu diceritakan dengan penuh kebanggaan. Karena mereka merasa lebih bangga ketika nama selain Allah disebutkan dibandingkan nama Allah. Ahli tauhid tidak demikian. Ahli tauhid ketika disebutkan nama Allah maka hatinya tersentuh. Tapi sebaliknya ketika disebutkan selain Allah, dia nggak terima. Karena bagi dia dalam masalah ibadah hanya ada satu kata, yaitu Allah. Baik, di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang mewaspadai menjaga tauhid dari virus X. Menjaga tauhid dari virus X. Virus X ini apa? Temukan nilai X. X tambah Y sama. Tapi maksud dari panitia katanya, ya sudahlah kamu kembangkan sendiri. Virus X kembangkan sendiri, jadi apa ini? Intinya pokoknya ingin membahas tentang bagaimana cara kita bisa menjaga kemurnian tauhid. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang perlu kita pahami bahwa Allah menciptakan hambanya untuk tujuan beribadah kepadanya. Dan ini sudah ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Apa makna illa liya'budun? Makna illa liya'budun dalam tafsir dari Ali bin Abi Thalib, maknanya adalah illa li'amurahum wa anhahum. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata Ali bin Abi Thalib, makna beribadah di situ adalah agar mereka menerima perintah dariku dan menjauhi larangan dariku. Illa li'amurahum wa anhahum. Sehingga makna ibadah kepada Allah adalah taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena itu ketika para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam dan mereka sujud kepada Adam, hakikatnya mereka beribadah kepada siapa? Kenapa kepada Allah? Karena yang memerintahkan Allah. Sehingga walaupun mereka sujudnya mengarah ke arah Adam, tapi hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita sujud mengarah ke arah kiblat yang ada di Masjidil Haram, semuanya mengarah ke arah Ka'bah, bukan karena sujud ke batu, tapi kita sujud kepada Allah, namun arahnya disatukan oleh Allah. Di semua arahnya disatukan oleh Allah, yaitu menghadap ke arah satu titik Ka'bah. Dan hakikatnya kita beribadah kepada Allah, sebab yang nyuruh ini adalah Allah. Selanjutnya, puncak dari perintah adalah perintah mengesahkan Allah, perintah tauhid. Dan puncak dari larangan adalah berbuat syirik.
Oleh karena itulah sebagian ulama menafsirkan illa liya'budun dengan tafsir illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ditafsirkan agar mereka mentauhidkan aku. Sebab ini berbicara tentang puncak perintah dan puncak larangan. Dan tauhid itu merangkum dua hal: mengesahkan Allah dalam masalah ibadah dan menjauhi semua praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya, karena ini merupakan tujuan asasi manusia diciptakan, sehingga seharusnya semua muslim mengenalinya. Maka tidak boleh ada muslim yang kebingungan ketika ditanya, tauhid itu apa, Pak? Tidak tahu saya, Mas. Kalau saya sholat ngerti, Mas. Kalau saya tentang fikih puasa paham. Tapi buta tauhid. Wah, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini bagian dari atau tujuan paling asasi kita diciptakan, maka jangan sampai kita tidak tahu. Ibarat ketika Bapak diterima di semua perusahaan, lalu Bapak dikasih kerjaan utama. Tugas kamu yang paling utama ini, dan ada tugas-tugas tambahan yang lain. Dia malah melalaikan tugas yang utama, lebih sibuk kepada tugas yang lain. Kira-kira gimana ini? Itu kesalahan. Seharusnya fokus dia pada tugas yang utama, sementara tugas tambahan dia kerjakan ketika masih ada sisa waktu atau ketika dibutuhkan dan seterusnya. Maka tidak boleh seorang muslim buta tauhid. Karena itu, kalaupun misalnya ada orang yang pingin memiliki keahlian di bidang ilmu tertentu, silahkan. Ahli di bidang muamalah, silahkan. Ahli di bidang fikih, silahkan. Ahli di bidang ilmu Quran, silahkan. Tapi tauhid, ilmu wajib, tidak boleh dia tinggalkan. Ada sebagian ulama yang memberikan pesan, at-tauhidu yuntaqalu ma'ahu la yuntaqalu min. Kajian tentang masalah tauhid itu tidak boleh ditinggalkan untuk berpindah pada kajian ilmu yang lain, tapi kajian masalah tauhid diajak bersama dengan kajian ilmu yang lain. Sehingga saat Anda membahas masalah fikih, tauhid muatan itu harus ada. Saat membahas masalah muamalah, muatan tauhid harus ada. Saat kita membahas masalah ilmu Quran, muatan tauhid harus ada. Karena inilah yang menjadi tujuan asasi manusia diciptakan. Dan orang tidak boleh misalnya fokus pada ilmu tertentu sementara melupakan bagian yang paling asasi ini. Sehingga kalau ada orang yang bisa bicara masalah fikih panjang lebar, tapi ketika dia ditanya masalah tauhid kok buta, wah, ada celah yang kurang baik pada dirinya. Makanya bagian yang paling asasi ini setiap kita harus paham. Baik. Selanjutnya, kajian masalah tauhid tidak bisa dipisahkan dengan syirik. Sebagaimana kajian masalah sholat tidak bisa dipisahkan dari pembatal sholat. Karena orang kalau sholat, tapi dia tidak peduli dengan pembatalnya, walaupun dia dari takbiratul ihram sampai mendekati salam, semuanya dia kerjakan, wajibnya dia kerjakan, sunnahnya juga dia kerjakan, rukunnya dipenuhi, cuman dia mau melakukan satu pembatal tanpa sadar. Kira-kira nasib sholatnya gimana, Pak? Nasib sholatnya gimana? Tidak sah. Misalnya ngentut, misalnya ya, ngentut termasuk pembatal sholat. Dia kerjakan sholat dari mulai takbiratul ihram sampai mendekati salam, tidak ada yang kurang. 1 menit sebelum salam ngentut. Bagaimana nasib sholatnya? Ya nggak ada nilainya. Maka dia harus perhatian dengan apa saja yang membatalkan sholat, agar jangan sampai ketika dia mengerjakan sholat dengan sempurna tidak berlaku gara-gara dia melakukan pembatalnya. Hal yang sama juga berkaitan dengan masalah tauhid. Ketika seorang hamba dia ngerti tentang cara ibadah A, cara ibadah B dan seterusnya, ngerti tentang masalah bagaimana mentauhidkan Allah, tapi dia nggak tahu syirik itu apa, bisa jadi dia termasuk pelakunya. Itu sama dengan membatalkan tauhidnya. Karena itu ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Beliau mengatakan, "Fakama anna as-salata la tasihhu illa
fakadzalikal ibadah la tasihhu illa bitauhid. Sebagaimana salat tidak sah kecuali orang harus dalam kondisi suci, maka demikian pula ibadah kita kepada Allah tidak akan dinilai kecuali kita membersihkan semua noda syirik. Karena bagian ini tidak boleh melekat pada diri seorang mukmin. Kenapa, Pak? Syirik itu keyakinan yang najis. Kok bisa, Pak? Allah sendiri yang berfirman, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Jasadnya orang musyrik suci atau najis, Pak? Jasadnya orang musyrik suci, Pak. Bapak salaman dengan orang musyrik nggak perlu cuci tangan, tapi pakai hand sanitizer itu, Pak, itu urusan pribadi dia ya. Tapi jasadnya orang musyrik suci, sehingga orang salaman dengan orang musyrik perlu cuci tangan nggak? Apa dalilnya? Apa dalil kalau jasad orang musyrik itu tidak najis? Seorang lelaki muslim diizinkan untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab yang dia menyembah selain Allah, menyembah Tuhan anak, menyembah Tuhan ibu, dinikahi oleh seorang lelaki muslim. Kalau jasadnya wanita ini najis, gimana dia boleh menyentuh istrinya? Padahal definisi najis itu sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syar'i. Saya ulang ya, najis adalah benda yang tidak boleh disentuh karena alasan syar'i. Baik. Sehingga jasad orang musyrikin suci. Salaman, Anda nggak perlu cuci tangan. Anda senggolan dengan orang musyrik, dengan non muslim, Anda tidak perlu mencuci baju. Jasadnya suci. Tapi kenapa Allah sebut orang musyrik itu najis? Karena dia punya keyakinan yang najis. Sehingga yang najis di situ apanya? Keyakinannya. Noda keyakinan syirik inilah yang berstatus sebagai benda najis. Maka kalau tersimpan dalam hati seorang hamba, dia nggak boleh masuk surga. Allah Subhanahu wa taala ngasih ancaman dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan masuk surga. Najis, nggak boleh masuk surga. Maka kalau syirik ini dibawa sampai mati, alias pelakunya sampai mati belum pernah tobat, sehingga dosa itu dibawa sampai mati, maka nanti yang bersangkutan tidak diizinkan untuk masuk surga. Al-Quran yang menegaskan itu. Faqad harramallahu 'alal jannah, Allah haramkan dia masuk surga, wa ma'wahun nar. Kalau nggak dapat tempat di surga, tempatnya di mana? Di neraka. Baik. Karena itu jaga baik-baik iman yang kita punya, jangan sampai ternodai dengan noda syirik, karena kalau noda ini ada, membuat semuanya rusak. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, Allah memberikan gambaran bagaimana noda syirik ini bisa merusak amal hamba. Coba Anda buka firman Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu. Nah, silakan Anda buka di surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Sudah ketemu? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Narfa'u darajatin man nasha. Inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub. Kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl. Wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin." Ada berapa nabi di situ? Hitung, Pak. Ada berapa nabi di situ? Mulai dari ayat 83. Totalnya ada 18. Coba kita hitung ya. Ibrahim. Selanjutnya Ishak, Yakub. Berikutnya Nuh, lalu Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Sudah? Selanjutnya Zakaria,
Yahya, Isa, Ilyas. Berikutnya Ismail, Al-Yasa, Yunus, Lut. Total 18. Ada sebuah syair yang mengatakan wa fi tilka hujjatuna thamaniyatan ba'dal asyr. Dalam ayat tilka hujjatuna ada 18 nabi. Lalu sisanya disebutkan oleh Allah di ayat yang lain. Karena dalam Al-Quran ada 25 nabi yang namanya disebutkan. Di sekian ayat ini, dari mulai ayat 83 sampai ayat berapa tadi? Sampai ayat 86 disebutkan 18 nabi. Sisanya yang 7 nabi ada di ayat yang lain. Baik. Setelah Allah menyebutkan 18 nabi, Anda lihat lanjutan ayat. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim, dan para bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, anak keturunan mereka, wa ikhwanihim, dan saudara-saudara mereka. 3 jalur ini adalah 3 jalur utama nasab yang diistilahkan oleh para ulama usul, furu', hawashi. Usul itu bapak ke atas, furu' itu anak ke bawah, hawashi itu saudara ke samping. Sudah? Para nabi dan seluruh bapak mereka, seluruh anak mereka dan saudara mereka, ini kan berarti menyapu semua manusia. Ini menyapu semua manusia. Wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami pilih sebagian di antara mereka, kami berikan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Demikianlah petunjuk yang Allah berikan kepada siapa saja di antara hambanya yang Allah kehendaki. Sudah? Lalu Allah tetapkan satu kaidah. Walau asyraku. Kalau mereka berbuat syirik, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seluruh amalnya tidak berlaku. Para nabi dan seluruh bapaknya, seluruh anaknya, semua saudaranya, berarti menyapu siapa? Semua manusia. Semua manusia ini kalau berbuat syirik, gak ada kompromi. Amal mereka hangus semuanya. Maka untuk urusan syirik gak ada pengecualian. Walaupun pelakunya nabi, hilang amalnya. Bagaimana dengan selain nabi? Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW, beliau juga mendapatkan aturan yang sama. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau sampai kau berbuat syirik wahai Muhammad, seluruh amalmu terhapus. Sehingga jangan lagi berbicara, aku rajin sholat, aku rajin tahajud, aku bangun masjid, aku bangun ini, bangun ini. Semua nggak ada nilainya kalau pelakunya di saat yang sama berbuat syirik. Percuma jamaah. Makanya sangat disayangkan perjuangan besar orang jadi hilang tanpa nilai ketika pelakunya berbuat kekufuran, berbuat kesyirikan. Maka bagian ini yang perlu untuk diwaspadai. Jaga baik-baik. Jamaah yang dimulakan Allah, kalau Anda mendapatkan informasi ada bahaya penyakit yang itu sangat beresiko, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ya? Anda akan mengkampanyekan kepada orang lain. Awas bahaya COVID, awas bahaya ini dan seterusnya. Di negara ini pemerintah banyak mengadakan kampanye-kampanye untuk membangun kewaspadaan masyarakat dari aneka-aneka penyakit. Awas bahaya HIV. Awas bahaya apalagi? Kalau dulu kan corona, kemudian ada penyakit ini penyakit. Pemerintah mengkampanyekan. Tujuannya apa? Agar masyarakat bisa sama-sama menghindarinya. Tapi pemerintah tidak pernah kampanye anti syirik. Anda pernah lihat? Ada iklan atas nama Kementerian Agama, awas bahaya syirik? Tidak ada. Berarti tugas kaum muslimin yang punya kesadaran akan syirik, Anda kampanyekan ke tengah masyarakat, awas bahaya laten syirik. Karena kalau ini tidak diwaspadai, bisa jadi ada orang menjadi pelaku syirik tanpa sadar. Sehingga kita perlu mengenali hal yang berbahaya ini, karena kalau tidak dikenali bisa jadi terjerumus ke dalamnya tanpa sadar.
Ada sebuah ungkapan yang mengatakan, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqa' fihi. Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi dalam rangka untuk dihindari. Karena ketika orang tidak mengenali keburukan dan dia hanya belajar yang baik-baik saja, bisa jadi dia terjerumus ke dalam keburukan itu tanpa sadar. Dan kalau sudah berbicara tentang keburukan, itu harus detail. Kenapa Pak harus detail? Karena ketika ragamnya banyak, jangan sampai kita masuk ke dalam salah satunya. Ibaratnya begini, Bapak dapat informasi, Pak, di sepanjang jalan ini ada lubang. Kira-kira pertanyaan Anda apa Pak? Ada berapa lubang? Ada 100 lubang. Ada 100 lubang ya? Tulisannya cuman awas bahaya lubang. Tapi Anda tidak tahu posisi. Kira-kira gimana? Ya mungkin akan terjerumus kepada salah satunya kalau orangnya tidak waspada. Nah, kalau Anda kasih peringatan dengan detail, di sini ada 100 lubang. Saya kasih tahu. Lubang pertama di KM 5, lubang yang kedua di KM 7, lubang berikutnya ada di KM 10, lubang berikutnya ada di KM sekian. Sehingga orang ketika sudah punya rambu-rambu seperti ini, dia bisa lebih waspada. Kurang lebih seperti itulah kenapa para ulama kalau bicara masalah dosa mereka detail. Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Siapa penulisnya? Imam Az-Zahabi. Daftar dari dosa-dosa besar. Ini buku apa kok isinya daftar dosa? Justru itu penting untuk kau pelajari. Dikit-dikit kok dosa. Nah, kalau kamu nggak mengenali itu kan bahaya. Sehingga bisa jadi dia pelakunya tapi tanpa sadar. Contoh yang lain, buku tentang masalah kesyirikan. Dikit-dikit kok syirik, dikit-dikit. Bukan dikit-dikit syirik Pak. Ini sesuatu yang berbahaya yang perlu kita waspadai bersama. Jadi Bapak diberitahu di titik mana lubang-lubang itu. Kalau Bapak cuma dikasih peringatan, Pak syirik ada di sana loh Pak. Yang kayak apa sih syirik itu Mas? Ya pokoknya nanti Bapak cari sendirilah. Nah, bisa jadi nabrak syirik tanpa sadar. Tapi kalau Bapak diberitahu, ada beberapa rintangan Pak sepanjang jalan ini. Ada yang bentuknya lubang, ada ranting, ada batang yang jatuh. Kita diberitahu, di KM sekian ada ini Pak, di KM sekian ada ini, di KM sekian ada ini. Anda akan bisa lebih siaga dan waspada. Itulah rahasia kenapa para ulama berkaitan dengan masalah syirik, berkaitan dengan masalah pembatal Islam, itu mereka detail. Sebagian ada yang menyebutkan, kalau kita mengumpulkan buku-buku fikih yang membahas masalah pembatal Islam, jumlahnya lebih dari 400. Lebih dari 400 Pak. Yang Bapak kenali berapa dari 400 ini Pak? Saya sih kenal mungkin bisa nyebutkan 5 Pak. Sebutkan 5 apa saja yang bisa menyebabkan Islam kamu batal. 1, 2 sampai 5. Ya yang lain tidak tahu saya. Kalau Bapak nggak tahu gimana kira-kira? Apa nggak menakutkan? Nah, makanya mengenali bahaya itu sebagai upaya untuk menghindari bahaya. Awal mula ketika ada potensi bahaya, maka tugas pertama yang perlu kita lakukan adalah kenali bahaya itu agar kau bisa menghindarinya. Makanya pembahasan masalah syirik itu tidak boleh global. Anti syirik, syirik apa? Gak ngerti. Gimana? Kita sepakat anti syirik, kita sepakat tegakkan tauhid. Tapi detail syirik itu apa, bagaimana tauhid, dia nggak tahu, itu kan bahaya. Awas bahaya penyakit ini, tapi dia nggak ngerti penanggulannya bagaimana, kemudian penyebab penyakit ini bisa tertular apa saja. Itu juga perlu dipelajari. Baik. Dari sinilah jemaah, saat kita belajar tentang masalah tauhid, kita perlu belajar dengan detail. Sebagaimana ketika kita belajar tentang masalah syirik, perlu belajar dengan detail. Sebab kalau orang tidak detail di bagian ini, bisa jadi dia terjerumus tanpa sadar. Dan itu berbahaya. Gambarannya kayak gini. Nabi SAW pernah memberikan ilustrasi berkaitan dengan pengaruh penting tauhid bagi hidup hamba. Itu seperti sebuah bangunan. Beliau bercerita tentang rukun Islam. Kata beliau, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Ya, Bapak gambarkan seperti bangunan ya. Beliau mengatakan Bunyal Islam ala khamsin. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Islam itu dibangun di atas 5 tiang. Ada sebuah bangunan, tiang ujung depan kanan kiri, ujung belakang kanan kiri, dan ada satu tiang penyangga tengah. Sudah. Kemudian ada atapnya. Baik, tiang ini adalah 5 rukun Islam. Sudah? Lalu kewajiban Islam yang lain kan banyak, Pak. Betul. Selain 5 rukun Islam ini masih ada beberapa kewajiban Islam yang lainnya. Kewajiban Islam itu seperti tembok, sehingga bangunan Anda akan tetap berdiri jika tiangnya kokoh, dan Anda akan terlindungi dari panas, dingin, angin, air, dan seterusnya karena bangunan Anda ditutupi tembok. Sedangkan amalan sunnah itu seperti perabotan. Maka bangunan Islam pada diri kita akan sempurna ketika kita menjaga 5 rukun Islam sesuai dengan tingkatan kemampuan. Kalau belum mampu haji gimana, Pak? Ya Anda tidak berkewajiban. Sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Sudah? Dan dia menjaga kewajiban-kewajiban agama sehingga temboknya tetap terjaga. Masya Allah. Terbaca enggak? Oh enggak, saya bacakan. Mobil HRV AB, kok orang Jogja sampai sini? 1670 agar diwakafkan, agar dipindahkan karena menghalangi mobil orang. AB HRV ya, AB 1670. Baik. Jogja ya, Pak. Masya Allah. Ini saya tidak bawa mobil, Pak. Aman. Kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ya, pondasi rumahnya. Jadi bangunan rumah Anda akan sempurna ketika rukun Islam yang 5 dijaga, kewajibannya dijaga sehingga temboknya terjaga, dan dia melakukan amal sunnah, maka aneka perabotan dalam rumahnya terisi. Tapi yang sangat disayangkan, kalau ada orang yang lebih perhatian terhadap amal sunnah, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak tahajud, qiyamul lail, sholawatan, memperbanyak bacaan-bacaan sunnah, namun dia tidak perhatian dengan tauhid. Itu seperti dia membuat sebuah bangunan, terus pusaka, ya pusoko yang kanan, tiang yang kanan tadi dirobohkan, ambruk. Siapa yang mau tinggal? Walaupun di dalamnya banyak perabotan. Maka rumah ini tidak akan berlaku, tidak ada orang yang berani untuk tinggal di situ. Kalaupun di dalamnya ada banyak perabotan, tapi rumahnya ambruk. Maka sangat heran kalau ada orang yang lebih perhatian terhadap amal sunnah, tapi dia Bismillah. Dia perhatian terhadap amal sunnah, tapi dia tidak peduli dengan masalah tauhid, masalah amal wajib, dan seterusnya. Ada banyak orang ya, yang dia kalau masalah sunat sunnah rajin, tapi giliran dia melakukan amal yang wajib gak diperhatikan. Sholatnya kadang diundur-undur sampai akhir waktu, dan kadang rukunnya tidak diperhatikan dengan baik, dan seterusnya. Baik. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala berpesan. Anda bisa lihat pesan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Sudah? Ketika ayat ini turun, para sahabat itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin yang selamat, yang dia berhasil, adalah orang mukmin yang dia menjaga imannya dari semua unsur kezaliman. Barulah mereka mendapatkan 2 balasan. Ulaika lahumul amnu.
merekalah orang yang mendapatkan jaminan keamanan. Wa ulaika hum wa hum muhtadun, dan merekalah orang yang mendapatkan petunjuk. Maka sahabat ini lapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa manusia yang dia tidak mendolimi dirinya? Nah, dalam pemahaman sahabat, dolim yang dimaksud di sini adalah tindakan maksiat. Siapa orang yang tidak pernah berbuat maksiat? Dan Allah mengatakan orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Kalau kita tidak boleh berbuat maksiat sama sekali, apa ada orang yang berhasil? Karena kan kita tidak maksum dan kita melakukan maksiat. Lalu Nabi SAW ngasih penjelasan. Alam tasma' qaula abdin saleh. Tidakkah kau mendengar perkataan seorang hamba yang saleh, yaitu Luqman, ketika memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Nah, yang dimaksud zalim dalam ayat ini adalah syirik. Allah berpesan orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan jaminan keamanan dan mendapatkan hidayah. Sehingga di situ ada amalan dan ada balasan. Amalannya apa? Dia beriman. Amalan yang kedua, dia jauhkan imannya dari kesyirikan. Sehingga dia jaga iman tadi, amal tadi, jangan sampai rusak karena noda syirik. Baik. Setelah kita mendapatkan pemahaman seperti ini mengenai bahaya syirik dan ilustrasi seperti yang digambarkan Nabi SAW, orang yang berbuat syirik itu seperti dia merobohkan tiang bangunan sehingga bangunannya ambruk. Walaupun dia rajin amal sunnah, dia punya amal wajib, nggak ada nilainya. Selanjutnya muncul pertanyaan, terus syirik itu apa sih Pak? Untuk melihat definisi syirik, Anda bisa melihat firman Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-An'am, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan telah menjadikan kegelapan dan cahaya. Tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir mereka ya'dilun bi rabbihim. Ya'dilun maknanya adalah yusawun, menyamakan. Ya'dilun di situ maknanya menyamakan. Anda tulis ya, surat Al-An'am ayat yang pertama. Orang kafir disebut oleh Allah menyamakan. Menyamakan apa Pak? Menyamakan makhluk dengan Allah. Nah, ini dalil yang pertama. Sekarang kita beralih ke dalil yang kedua. Jadi kita belajar tauhid langsung pakai Quran ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara, ketika Allah menceritakan tentang penyesalan penduduk neraka saat mereka mengatakan penyebab kenapa mereka nyemplung neraka. Surat Asy-Syu'ara ketemu ayat 97-98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Sudah ketemu teksnya? Surat apa tadi? Asy-Syu'ara ayat 97-98. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Sungguh demi Allah, kita berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai para berhala-berhala, birabbil alamin, dengan Rabbul alamin, Allah Ta'ala. Sudah? Jadi mereka menyebut praktek syiriknya gimana Pak? Idh nusawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian wahai para berhala dengan Rabbul alamin, Allah Ta'ala.
itulah pengakuan syiriknya penduduk neraka. Sehingga seperti ini gimana? Itu valid. Penyesalan di yaumil qiyamah adalah sebuah kebenaran. Kalau di dunia orang boleh ngomong bebas, tapi di akhirat ucapan mereka tidak boleh bicara illa al-haq, kecuali kebenaran. Baik. Karena itu ketika penduduk neraka mengatakan, "Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin." Demi Allah, sungguh kita berada dalam kesesatan yang nyata. "Idz nusawwikum bi rabbil alamin." Ketika kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin. Nah, maka di sini para ulama memberikan definisi tentang syirik. Apa itu syirik? Anda catat. Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam segala hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Saya ulangi. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Yang dimaksud kekhususan Allah itu apa sih, Pak? Sesuatu yang hanya boleh dimiliki oleh Allah atau sesuatu yang hanya boleh diberikan untuk Allah. Contoh, satu-satunya yang bisa mengatur alam semesta hanya Allah. Sepakat ya ini ya? Baik. Maka kalau sampai ada orang yang meyakini si A itu punya kekuatan mengatur cuaca, si B punya kekuatan mengatur hujan, si C punya kekuatan mengatur alam. Gara-gara keyakinan ini gimana, Pak? Dia menyamakan A, B, C dengan Allah dalam hal apa? Kemampuan mengatur alam. Padahal nggak mungkin. Tidak ada yang seperti itu. Tapi keyakinan dia meyakini di alam ini ada wali namanya wali Ghauth. Ada wali namanya wali Watat. Ada wali yang dia bisa mengatur cuaca. Praktek seperti ini masuk pada kategori kesyirikan. Baik. Baik, bisa dipahami ya? Jadi kalau sampai ada orang yang dia menyamakan selain Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah, maka dia berbuat syirik. Contoh yang lain, satu-satunya yang tahu hal yang gaib itu siapa? Allah. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Sampaikanlah wahai Muhammad, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang tahu hal yang gaib kecuali Allah. Maka kalau sampai ada orang yang punya keyakinan si A itu, Pak, weruh sak durunge winarah. Wah, ngerti sebelum diberitahu. Dia punya kemampuan untuk mengetahui hal yang gaib. Dia bisa ngerogoh sukmo, ya. Melihat apa yang tersimpan dalam dadamu. Mustahil semua itu, ya. Bohong semuanya. Tapi kalau ada orang yang punya keyakinan seperti ini, bagaimana nasibnya? Dia berarti telah berbuat syirik karena menyamakan makhluk dengan Khalik dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Khalik. Contoh yang lain, satu-satunya yang bisa mengampuni dosa siapa? Allah. Mengampuni dosa, ya. Kalau memaafkan kesalahan, makhluk bisa memaafkan kesalahan. Tapi kalau dosa, satu-satunya yang bisa mengampuni hanya Allah. Nabi SAW mengatakan, "Innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta." Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Ada orang berdosa, lalu dia lapor kepada imamnya, "Aku telah berdosa seperti ini." Baik, dikirimi sama imam surat penebusan dosa. Terus dia isi form penebusan dosa. Ada formnya itu, Pak, ya. Udah dikirim ke atas. Sampai di atas, nanti dia akan menentukan dari sekian dosa Bapak, akumulasinya skornya sekian. Maka kewajiban Anda harus setor dengan nilai sekian. Silahkan transfer ke bank ini, insyaallah. Kirim ulang. Baik. Nanti setelah sampai di pelaku, ketika dia sudah transfer, melampirkan bukti.
dosa Anda sudah hilang. Masya Allah. Apa ada Pak kayak gitu? Ada ini Pak. Saya bukan cerita fiktif ini. Ini termasuk salah satu di antara contoh pelanggaran kelompok-kelompok tertentu yang pakai baiat-baiat itu Pak. Sehingga dia baiat kepada imamnya. Sampai pada titik ketika orang ini melakukan perbuatan dosa, imamnya bisa menentukan kapan dosa orang ini diampuni atau tidak. Dan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh orang ini ketika dia melakukan perbuatan dosa. Subhanallah. Inilah contoh bentuk itu tadi. Dia mengambil hak Allah diberikan kepada makhluk. Maka Nabi SAW sangat bersikeras atau memberikan penanaman yang sangat keras bagi masyarakat, bagi kaum muslimin, jangan sampai melakukan praktek seperti ini. Baik. Selanjutnya, termasuk di antara hak khusus milik Allah Subhanahu wa taala adalah dialah satu-satunya zat yang bisa menciptakan, satu-satunya zat yang boleh disembah, satu-satunya zat yang boleh dimintai doa. Maka kalau ada orang yang minta doa kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya semua masjid itu milik Allah, maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah siapapun itu. Baik. Selanjutnya bedakan ini ya. Fokus ya, fokus. Anda kepanasan nggak apa-apa kan? Hah? Nggak apa-apa. Kita matikan AC nggak? Oh jangan. Dah, fokus saja ya. Jadi ada trouble di AC biarkan saja. Nah, biar jamaah fokus. Coba bedakan ini. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan Allah. Nah, yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk dengan aneka kekurangan yang ada pada diri makhluk. Yang syirik yang mana? Dua-duanya atau salah satunya? Ya, dua-duanya. Menyamakan Allah dengan makhluk dengan segala kekurangan yang ada pada diri makhluk. Apa ini? Kekufuran. Seperti kufurnya Bani Israel. Orang Yahudi mengatakan Allah itu fakir. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Allah itu fakir dan kitalah orang kaya. Perkataan siapa? Yahudi. Sehingga dia menyamakan Allah seperti makhluk. Allah fakir seperti makhluk fakir. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Yahudi juga mengatakan wa qalatil yahudu yadullahi maglulah. Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang akan dibelenggu dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka ucapkan. Nah, pelanggarannya Yahudi itu menghina Allah. Maka kalau ada orang Yahudi menghina Nabi, itu lebih rendah dibandingkan, bagi mereka itu lebih ringan daripada menghina Allah. Mereka saja berani menghina Allah, menyebut Allah miskin, menyebut Allah fakir, menyebut Allah tangannya terbelenggu, menyebut Allah punya cacat dan seterusnya. Itu pekerjaan Yahudi. Karena itu Bani Israel, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam masalah ketauhidan. Ada yang menyebut Allah punya anak, seperti Yahudi meyakini Uzair ibnullah. Ada yang menyebut Allah punya istri, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Dan itu semuanya mengurangi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak kalau menyebut Allah punya anak kok mengurangi keagungan Allah? Karena punya anak itu tanda dia tidak abadi, sehingga butuh penerus. Siapa yang akan melanjutkan kelestarian hidupmu? Anakmu. Maka orang tuanya mati diganti dengan anaknya. Ada Tuhan pengganti Tuhan. Masya Allah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Makanya Allah murka besar ketika sampai ada orang yang mengatakan Allah punya anak. Bagaimana bentuk murkanya Allah? Allah berfirman di surat Maryam, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja langit itu runtuh, bumi terbelah,
gunung terbang, anda'au lirrahmani walada, gara-gara ada orang yang mengatakan Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lahu ayyattakhidha walada, dan tidak layak bagi Allah untuk punya anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, karena siapapun yang ada di langit dan di bumi semuanya akan menghadap Allah sebagai hamba. Karena kalau anak itu punya kemiripan dengan bapak, sehingga anak bukan hamba tapi dia turunan dari bapaknya, dan mustahil Maha Suci Allah dari kondisi Allah punya anak. Makanya jamaah, perbanyak mensucikan nama Allah, rajin-rajin untuk membaca tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Di saat ada banyak sekali noda kesyirikan di sekitar kita, sehingga kita mensucikan nama Allah pada posisi ketika ada seorang hamba yang sedang menyekutukan Allah, terlebih mendekati hari raya yang isinya adalah kesyirikan, isinya pengagungan terhadap praktek kesyirikan. Bukan malah kita ikut terlibat, sehingga malah dirayakan bareng. Subhanallah, kamu itu agamanya apa? Kok sampai ikut merayakan bareng? Berarti dia ridho ketika Allah dikatakan punya anak, dan kita enggak ridho. Ya walaupun posisi kita sebagai warga negara tidak boleh saling mengganggu, tapi ikut terlibat itu pelanggaran besar. Maka sikap yang tepat gimana? Ya jangan ikut, walaupun kita tidak mengganggu, karena kita terikat dengan perjanjian, sehingga kita di posisi saya punya prinsip seperti ini, saya tidak mau ikutan, seperti ini saya tidak mau terlibat, karena kami tidak ridho ketika dikatakan Allah punya anak. Pujian untuk Allah itu bentuknya ada dua: mensucikan dari kekurangan atau memuji terhadap kelebihan. Mensucikan dari kekurangan atau memuji Allah dengan kelebihannya. Makanya pujian untuk Allah tidak boleh hanya sebatas menyebut nama. Kalau orang cuma menyebut nama Allah, 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 itu memuji atau tidak, Pak? Hah? Bukan. Pujian itu kalau Anda menyebut, mensucikan Allah atau menyebutkan kelebihan. Misalnya Allahu Akbar, Alhamdulillah, ya. Atau apa lagi? Subhanallah, Taqaddasallah, Tabarakallah, itu baru pujian untuk Allah. Makanya kalau ada orang yang bilang zikir itu yang penting Allah, Allah, bahkan kalau nggak sempat menyebut nama Allah, hu, satu tiupan, hu. Subhanallah, itu bukan pujian untuk Allah. Pujian itu kalau kamu menyebutkan kelebihan atau mensucikan dari kekurangan. Sehingga tidak ada istilah pujian yang bentuknya Allah, 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 itu bukan pujian. Demikian salah satu keterangan Syekhul Islam. Jadi penyebutan Allah, 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 apalagi hu, ini ngusir ayam, hu. Itu bukan pujian. Maka kalau mau memuji Allah, ucapkan subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. Sehari berapa kali? Kalau bisa lebih. Pagi 100, sore 100. Di pertengahan silakan Anda perbanyak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Aku mensucikan Allah dari seluruh kekurangan dan julukan buruk yang diberikan oleh makhluk kepadanya, dan aku memuji Allah dengan segala kelebihannya. Wallahu a'lam. Kita masuk Isya sudah? Baik, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Selanjutnya setelah itu kita pulang. Apa? Oh, tanya jawab. Baik, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
tapi karena tauhidnya yang tinggi, itu berimbas kepada tawakal yang luar biasa. Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam divonis oleh kaumnya sebagai pelaku yang merusak berhala-berhala. Pada saat mereka mengadili Ibrahim, mereka tidak punya bukti kalau Ibrahim pelakunya, karena nggak ada CCTV ketika itu. Itu kan kejadiannya saat semua kaumnya keluar dari kampung, Ibrahim tinggal di situ, kemudian dia menghancurkan berhala-berhalanya. Lalu Ibrahim ditanya, "A'anta fa'alta bi alihatina hada ya Ibrahim?" Apakah kamu pelaku dari perbuatan terhadap Tuhan-Tuhan kami ini wahai Ibrahim? Apa jawab Ibrahim? "Bal fa'alahu kabirum hada fas'aluhum in kanu yantikun." Pelakunya kan yang gede itu. Makanya dia utuh sendirian. Karena Ibrahim mengatakan, Allah berfirman, "Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un." Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu judadan. Judadan maknanya kit'atan kit'ah, potongan kecil-kecil, Pak. Diperkuli, ditutupi sampai kecil-kecil, Pak. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. La'allahum ilaihi yarji'un, agar dia yang nanti dituduh. Betul. Ini dijadikan bahan oleh Ibrahim untuk diskusi. Saat beliau dituduh, kan tidak ada bukti, tidak ada orang yang lihat. Mereka cuma tanya, apakah kamu pelakunya wahai Ibrahim? Bal fa'alahu kabirum hada fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya yang paling gede ini. Coba tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa jawab. Bohong enggak Ibrahim ini, Pak? Bohong enggak Pak Ibrahim, Pak? Bohong. Hah? Bohong atau tidak? Tidak. Ini yang disebut dengan tauriyah. Menyampaikan sebuah ungkapan yang dipahami berbeda oleh lawan bicara. Maksud Ibrahim itu kayak gini, pelakunya adalah yang besar ini, tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa bicara. Berarti kalau mereka nggak bisa bicara, berarti dia bukan pelakunya. Paham? Makanya Ibrahim ketika menyampaikan kalimatnya terkait dengan kalimat belakang. Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Pelakunya yang besar ini kalau dia bisa bicara. Dia bisa bicara enggak? Enggak, makanya dia bukan pelakunya. Itu sama kayak bapak misalnya, sampai rumah telat gitu ya. Ditanya sama istrinya, "Dari mana, Mas?" "Masjid." "Coba tanyakan saja ke masjid kalau masjid bisa ngomong." Nah, masjidnya nggak bisa ngomong. Berarti saya tidak dari masjid. Hah? Betul, Pak. Wah, ini ngajari elek. Jangan ditiru ya. Masya Allah. Baik. Sampai akhirnya mereka mengatakan, qalu harriku wansuru alihatakum. Bakar dia. Kita tolong Tuhan-Tuhan kita. Masya Allah. Jadi mereka menolong Tuhannya. Akhirnya mereka membuat bangunan ya. Jadi mereka membuat bangunan yang tinggi, terus dipenuhi dengan kayu bakar, lalu apinya dinyalakan. Mereka itu tidak berani untuk melempar Ibrahim dengan tangan mereka. Sampai dalam sebuah riwayat itu dikatakan, burung terbang di atas api ini terbakar, saking gedenya apinya. Sehingga mereka membuat manjanik. Tahu manjanik, Pak? Ketapel besar. Ibrahim ditaruh di ketapel itu untuk dilemparkan ke dalam api. Dalam posisi ketika beliau sudah berada di atas manjanik, siap untuk dilemparkan, Jibril datang. Lalu Jibril mengatakan kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, alaka fiyya hajah." Wahai Ibrahim, apakah kamu punya kebutuhan terhadap aku? Apa kata Ibrahim? "Amma ilaika fala." Kalau kamu saya enggak butuh. Fas'al rabbak. Kemudian Jibril mengatakan, "Kalau begitu silahkan kau minta kepada Allah." Beliau berdoa kepada Allah. Yang menawarkan itu Jibril, Pak. Jawaban Ibrahim apa? "Amma ilaika fala." Kalau kamu saya enggak butuh. Masya Allah. Itu manusia mentalnya kayak apa itu? Itu beda kayak gitu. Wah, ada malaikat menawarkan diri kepada saya. Wah. Binasakan semuanya ini. Itu kalau manusia seperti kita, Pak. Tapi karena tawakalnya Ibrahim yang luar biasa, ditawari oleh Jibril, ditolak. Aku enggak butuh kamu, aku butuh Allah. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulna ya naru
kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan. Dingin belum tentu menyelamatkan, Pak. Itu isinya kayu loh, Pak, yang mungkin tajam-tajam, sehingga itu dalam posisi Ibrahim dilempar. Bisa saja apinya dingin tapi kayunya menusuk. Tapi Ibrahim dilemparkan ke dalam api dalam keadaan selamat. Baik, demikianlah tawakal orang yang punya jiwa tauhid yang tinggi, sehingga ancaman yang sampai pada titik mengancam nyawa, bagi beliau tidak takut. Kisah kedua dialami oleh Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memberangkatkan Bani Israel meninggalkan Mesir ke arah timur. Fa asri bi'ibadi lailan innakum muttaba'un. Berangkatkanlah para hambaku di waktu malam, karena kalian akan diikuti, kalian akan dikejar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'atba'uhum musyriqin. Mereka mengejar Bani Israel ke arah timur. Bani Israel lari dari Mesir ke arah timur. Terhenti di depannya ada Laut Merah. Sementara orang-orang dari kalangan pasukan Fir'aun siap dengan senjata, dan mereka mengatakan innahum lasyirzimatun qalilun. Bani Israel itu kelompok kecil, akan kita habisi semuanya. Dengan sombongnya mereka berangkat mengejar Bani Israel untuk menghabisi Bani Israel. Kali ini mampus semuanya Bani Israel. Nah, di saat itulah dua kelompok besar ini saling melihat. Bani Israel melihat ke arah pasukan Fir'aun, pasukan Fir'aun melihat ke arah Bani Israel. Tapi kondisinya beda. Yang satu ketakutan, yang satu semangat ingin mengganyang. Sehingga mereka mengatakan kepada Musa, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan ini sudah saling melihat, ashabu Musa mengatakan, orang-orang di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti akan ketangkap. Mau lari kemana? Maju mati, mundur mati, Pak, sudah. Ainal mafar, mau lari kemana? Gak ada pilihan. Tapi tawakalnya Musa luar biasa. Pada saat beliau mendapatkan pengaduan seperti itu, apa kata Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Gak mungkin kita kekejar. Allah bersamaku dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Musa tidak mengatakan, tenang, ada tongkat. Karena tawakalnya seorang nabi bukan pada benda mukjizat. Ini mukjizat gak berfungsi kalau Allah tidak memberikan kehendak, kalau Allah tidak ngasih perintah. Maka Musa tawakalnya kepada Allah. Kalla inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku, sayahdin, dan Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Ketika itu apakah Musa sudah tahu apa yang harus dilakukan? Belum. Musa belum tahu. Sampai pada keadaan beliau hanya bisa bertawakal kepada Allah. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr. Maka kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Fanfalaqa fakana kullu firqin kattaudil azim. Ketika lautan itu dipukul, terbelahlah lautan, dan masing-masing belahan itu seperti gunung yang tinggi. Jadi airnya itu tidak pergi, Pak, tapi airnya itu naik. Air laut itu naik, Pak, seperti gunung yang tinggi. Bapak bisa bayangkan orang lewat, kanan kirinya air yang tinggi, Pak. Itu kalau Allah mencabut yang menahan tadi, amblas sudah. Bani Israel berhasil lewat, dan sombongnya Fir'aun bersama bala tentaranya. Karena sikap sombong ini menutupi akalnya. Orang kalau sombong berlebihan, Pak, itu logikanya hilang. Maksudnya gimana, Pak? Ini Fir'aun kalau sudah melihat Bani Israel berhasil nyebrang, kok dia balik ke Mesir tetap jadi raja, Pak. Dia bisa menikmati kerajaannya, dia bisa menikmati kekayaannya, dia bisa menikmati semua yang dia punya. Tapi sombongnya menutupi akalnya, dikejar, ya sudah. Golek ciloko ini, Pak. Sampai tengah Allah mempertemukan lautan tadi. Mati semuanya, dan Mesir kosong dari lelaki yang kuat. Sehingga cara Allah membinasakan Fir'aun bukan kerajaannya diruntuhkan,
bukan kerajaannya dihancurkan, tapi orangnya dikeluarkan dari kerajaan. Sehingga kerajaannya utuh, tinggal perempuan, lelaki-lelaki yang lemah, yang kuat-kuat mati semuanya di lautan. Al jaza'u min jinsil amal, balasan sejenis dengan amal. Sebagaimana dulu waktu dia berkuasa membantai laki-lakinya Bani Israel, yuqattilu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, anak laki-laki dibantai semua. Kemudian yang anak perempuan dibiarkan hidup, dibalas oleh Allah. Yang laki-laki dikeluarkan dari Mesir, ditenggelamkan, kerajaannya utuh. Nah, dari situlah kemudian Bani Israel bisa mendapatkan kekayaan perbendaharaan Mesir. Jadi emas-emas yang ada di sana itu dibawa sama Bani Israel. Sehingga kalau ada yang bertanya, kok bisa ya Pak Samiri membuat patung yang terbuat dari emas? Patung emas kan gede sekali Pak itu. Gede Pak ya? Gede. Itu emas dari mana? Bani Israel kan sebelumnya baru saja dia diselamatkan. Emas dari mana Pak? Yaitu hasil kumpulan mereka ngambil emasnya orang Mesir. Sampai ketika dikumpulkan dijadikan patung. Baik. Dan Anda bisa lihat ya, ketika iman itu dilawan dengan senjata, bertahan. Iman ketika dilawan dengan senjata, bertahan. Sudah? Makanya tauhid dan iman semakin ditekan, dia makin kuat. Tapi ketika dibelokkan pakai syubhat, dia berubah. Bani Israel semasa mereka dijajah oleh Firaun, mereka jadi ahli tauhid dan tidak geser. Tapi ketika, dan itu bertahun-tahun lamanya, Bani Israel dijajah Firaun selama bertahun-tahun. Dari Musa lahir sampai Musa dewasa kan berapa tahun tuh Pak ya? Bertahun-tahun lamanya. Sampai Musa dewasa jadi nabi. Bertahun-tahun lamanya Bani Israel dijajah oleh Firaun, imannya tidak goyah. Tapi ketika Musa dipanggil oleh Allah selama 40 hari, Bani Israel disesatkan oleh As-Samiri hanya dalam hitungan hari. Jadi musyrik mereka, menyembah patung anak sapi. Maka yang bahaya Pak di sini, musuh dari dalam. Samiri itu munafik. Dialah yang menyebabkan Bani Israel jadi tersesat. Sehingga yang awalnya mereka ahli tauhid, kemudian disesatkan oleh As-Samiri, dipengaruhi oleh As-Samiri sampai mau menyembah berhala. Hanya dalam waktu 40 hari. Maka bahaya yang namanya virus liberalisme, virus kesyirikan, karena pelakunya orang dalam. Kalau ditekan, penjajah datang dan seterusnya, orang bisa bertahan Pak. Iman tuh makin ditekan makin kuat. Tapi kalau dibelokkan pakai syubhat, bisa goyah. Makanya syubhat ini bisa jadi lebih berbahaya daripada musuh yang datang terang-terangan. Walhamdulillah. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, kita akhiri. Enggak ada kan? Ada. Mana tadi yang bilang ada? Coba angkat tangan, mana? Kelas berapa, Dek? Kelas TK. Masya Allah. Baik. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Bapak-bapak Anda? Langsung? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pada waktu-waktu dapat bermimpi buruk, mau menjenguk orang tua sudah direncanakan lalu bermimpi buruk, takut berlebih, akhirnya nggak jadi. Baik, apa hukumnya? Baik, pertanyaannya, percaya mimpi itu boleh nggak Pak? Percaya mimpi itu boleh nggak Pak? Apa hukumnya percaya mimpi? Tergantung mimpinya ya, tergantung mimpinya. Baik. Nabi Yusuf alaihissalam percaya dengan mimpinya. Demikian pula raja yang kafir, mimpinya benar, ditakwil oleh Yusuf, dan terjadi seperti apa yang ditakwilkan oleh Yusuf.
maka sebatas percaya mimpi boleh. Cuman begini Pak, mimpi itu ada dua. Pertama, mimpi yang nggak karuan, sehingga tiba-tiba tawaf, habis tawaf sampai petukangan, ngerti-ngerti di kamar mandi, habis itu tiba-tiba di dapur, ini gimana sih? Nah, mimpi yang nggak runut seperti ini, yang nggak karuan, nggak bisa diceritakan seperti ini disebut dengan ahlam. Disebut dengan apa? Ahlam. Yang kedua, ada mimpi yang jelas, runut, jelas, walaupun yang dilihat itu terkadang bentuknya benda, atau terkadang dia melihat dirinya sendiri. Nah, mimpi yang jelas ini disebut dengan ar-ru'ya. Disebut apa? Ar-ru'ya. Sudah? Yang punya takwil itu yang mana Pak? Yang ru'ya. Kalau ahlam, lupakan saja. Dan dominan mimpi kita ahlam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qalu adghathu ahlam wa ma kunna bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Para pembesar-pembesar kerajaan itu mengatakan, adghathu ahlam, itu hanya mimpi kalut dan kami tidak punya kemampuan untuk menakwilkan ahlam. Karena ahlam ini enggak ada maknanya. Lupakan saja. Baik, dan setan menggoda manusia salah satunya melalui apa? Mimpi. Yang kedua, ru'ya. Nah, ru'ya ini ada maknanya. Cuman takwil mimpi itu tidak semua orang bisa. Kalau Ustadz bisa nggak? Saya nggak bisa. Ya. Sehingga kalau Anda tanya, saya mimpi seperti ini, saya nggak tahu takwilnya. Saya nggak punya kemampuan seperti itu. Dan takwil mimpi hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Allah berikan kemampuan pada dirinya. Makanya ilmu ini tidak bisa dipelajari, diteorikan tuh tidak bisa. Teori takwil mimpi, kalau mimpinya kayak gini, alamannya seperti ini, mimpinya kayak gini, itu tidak bisa Pak. Maka mimpi sama, beda orang, takwilnya bisa beda. Ada banyak faktor di situ. Nah, intinya mimpi itu tidak mengubah takdir. Dah? Satu ya. Maka Anda bermimpi apapun, mimpi tidak akan mengubah takdir. Tapi kok terjadi Pak? Ya terjadi karena memang takdirnya. Sehingga takdir itu kembali kepada kehendak Allah. Dan Allah tidak membocorkan takdir, karena ini bagian dari rahasia Allah. Namun terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat dalam mimpi. Bagi siapa yang tahu takwil, maka dia bisa meyakini kebenaran isyarat itu. Dan nanti akan terjadi sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sudah? Yang kedua, mimpi itu tidak mengubah syariat. Maka mimpi tidak boleh isinya tambahan tentang syariat. Sehingga misalnya orang bermimpi, dalam mimpi itu diajari, kamu kalau sholat maghrib baca doa sebagai berikut, surat Al-Fatihah 500 kali. Habis itu baca surat Al-Ikhlas 1111 dijajar 5. Itu nyebutnya aja sudah susah ya. Terus dia bangun, wah saya bermimpi kayak gini, ini isyarat ya. Itu bukan Pak, itu ngerusak syariat dengan cara nambah-nambahi syariat. Sebab sesuatu yang sempurna itu tidak boleh ditambahi. Dan Allah menyatakan syariat ini sempurna. Apa dalilnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Sesuatu yang sempurna ditambahi bukan semakin baik, tapi ngerusak. Bapak punya 2 mata, sempurna nggak? Sempurna, ditambahi 1 mau? Taruh belakang. Jadi sesuatu yang sempurna ketika ditambahi bukan makin memperbaiki tapi merusak. Syariat ini telah disempurnakan oleh Allah. Jangan coba-coba nambahi, karena itu bukan memperindah tapi malah ngerusak. Makanya salah satu di antara bentuk kriminal dalam agama adalah nambahi isi agama. Ada bentuk nambahi isi dari kitab suci, sehingga kitab suci sebelum Quran ditambah-tambahi. Al-Quran dijaga oleh Allah sehingga nggak bisa ditambahi. Tapi tafsirnya yang bisa diselewengkan. Makanya kalau orang asal-asalan ketika menafsirkan Quran atau mendengar tafsir asal-asalan dari Quran, wah itu bisa bahaya. Karena ini bicara atas nama Al-Quran. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, lanjutkan saja, tawakal kepada Allah. Ya. Dan yang berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhwat yang memiliki 3 putra. Satu putra saya yang besar saat ini berumur 22 tahun. Sangat sulit sekali apabila diminta untuk sholat berjamaah di masjid, dan kadang juga sholat tidak tepat waktu. Bagaimana caranya menasihati putra saya tersebut versi Ustadz? Dan yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk lebih menanamkan tauhid yang baik untuk Gen Z? Karena tadi pun saya ajak untuk ikut kajian, dia pun tidak mau. Jazakallahu khairan Ustadz. Nah, baik. Kalau cara menasihati yang baik, andaikan itu anak saya ya, anak saya kok malas sholat dan seterusnya, ya sedikit dipaksa jika dia laki-laki, sehingga mungkin sabet ya. Karena pendidikan dengan paksaan itu diperbolehkan, namun ada takarannya ya, sehingga tidak semua bentuk menyayangi anak, kemudian memberikan toleransi pada kesalahan anak, tidak semua seperti ini pendidikan yang baik. Terkadang ada kondisi kesalahan tertentu, ini nggak bisa ditoleransi. Walaupun kamu anak, ya saya paksa. Sehingga mungkin perlu ada kerjasama dengan bapaknya, ajak itu anaknya seret untuk ke masjid misalnya, sama bapaknya ya. Sehingga kalau nggak seperti itu, mungkin tidak akan ada perubahan. Dan sebagian sahabat itu melakukan paksaan ketika bawahannya itu tidak mau untuk nurut. Ibnu Abbas itu punya budak nakal, Pak. Namanya Ikrimah. Si budak nakal ini, Pak, dia suka jalan-jalan, keloyongan ya, ngilang gitu ya. Kalau lapar dia pulang. Kalau disuruh apa-apa nggak tertib. Oleh Ibnu Abbas, budak ini selalu diajak kajian. Sehingga ketika beliau kajian, budaknya itu diikat kaki tangannya, nggak bisa gerak dia. Seperti itu berkali-kali sampai akhirnya Ikrimah jadi ahli tafsir. Dan namanya ada di tafsir Ibnu Katsir. Coba kalau nggak digituin, Pak, nama Ikrimah hilang. Tapi karena proses tadi, dia dipaksa, dia disuruh untuk dengerin, lama-lama kena pengaruh itu. Akhirnya apa? Jadi ulama. Dan mungkin saya boleh sebut salah satu faktor ya yang menyebabkan saya bisa baca kitab itu dipaksa, Pak. Sehingga waktu itu ada ancaman, kalau kamu nggak hadir, wah, kau nggak boleh tinggal di sini. Jadi saya tinggal di sebuah pondok, tapi syaratnya malam, saya waktu kuliah ya di UGM, terus tinggal di pondok, malam harus ikut kajian. Jadi jam 8 sampai setengah 10 itu ujian paling berat, Pak. Ngantuknya itu Masya Allah, sehingga kitab jatuh, pulpen jatuh dan seterusnya. Itu hal yang biasa. Tapi kalau nggak ikut, kita sih pengennya nggak ikut, Pak, langsung dikeluarkan. Nah, kita pengen bertahan di situ sehingga terpaksa harus ikut. Awalnya terpaksa, sehingga kegiatan yang paling saya benci ketika itu adalah kajian malam. Kalau libur itu Masya Allah, bahagianya luar biasa, Pak. Alhamdulillah libur, kita bisa istirahat. Baik, jadi dalam situasi tertentu terkadang memang butuh paksaan. Mudah-mudahan awal-awal paksaan seperti ini nanti akan menuju perubahan. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah uzur bijahal untuk pelaku kesyirikan di zaman sekarang masih ada, sedangkan ilmu agama telah menyebar di mana-mana? Ya, namanya kebodohan itu bisa dialami oleh siapapun, dan kebodohan itu bertingkat. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum hamba jika yang bersangkutan dalam posisi tidak tahu. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menghukum seseorang sampai kami mengutus seorang rasul. Udah? Oleh karena itu, ketika seorang hamba dia tidak tahu sama sekali tentang kebenaran tertentu, sama sekali nggak tahu, lalu dia melakukan perbuatan itu, sehingga dia nggak ngerti, saya nggak ngerti kalau ada seperti ini. Terlepas dari dimanapun dia berada dan di zaman apapun dia hidup, kalau memang dia tidak tahu sama sekali, ya status dia punya uzur dengan ketidaktahuannya. Contoh ya, mungkin kalau ada anak yang terlahir di suku Samin, Pak. Suku Samin di mana, Pak?
Hah? Di Banten ya? Iya nggak? Suku Samin? Baduy Dalam. Itu bukan suku Samin, bukan? Oh, Bojonegoro ya. Samin itu Bojonegoro. Baduy Dalam di Banten. Anak yang terakhir di suku Baduy Dalam yang ada di Banten. Nggak tahu listrik, nggak kenal teknologi, nggak pernah tahu apa-apa. Taunya apa? Agama dia adalah agama animisme. Menurut dia keyakinan itulah yang ditanamkan oleh orang tuanya sampai dia nol sama sekali nggak ngerti Islam itu apa, nggak tahu Pak. Dia nggak punya akses untuk belajar. Tapi dia berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik sampai mati. Hukum di dunia musyrik. Di akhirat gimana Pak? Allah yang akan mengadili. Dan bagi mereka yang nol sama sekali tidak tahu apa-apa, nanti akan ada hisab khusus. Hisab khususnya apa? Hah? Dikumpulkan oleh Allah, kemudian Allah membuat perjanjian kepada mereka. Akan aku berikan perintah kepada kalian. Kalau kalian mau taat, dapat surga. Tapi kalau kalian tidak mau taat, masuk neraka. Apakah kalian bersedia? Kami bersedia. Ini kesepakatan ya. Setelah mereka sudah bersedia dengan kesepakatan itu, Allah memberikan perintah. Sekarang aku perintahkan kepada kalian, semuanya masuk neraka. Nah, perintahnya suruh masuk neraka. Akalnya berfungsi. Lalu, aku kan menghindari neraka, kok malah disuruh ke neraka? Enggak mau aku. Aku maunya ke surga. Kalau disuruh diperintahkan ke neraka, aku enggak mau. Nah, disitulah ada yang taat sama ada yang maksiat, ada yang tidak taat. Yang taat, ini perintah Allah. Dan Allah tadi berjanji, siapapun yang taat kepada perintahnya akan dimasukkan ke dalam surga. Maka yang dia nyemplung neraka langsung masuk ke surga. Ya. Demikianlah kondisi manusia yang diuji oleh Allah di akhir zaman. Sehingga kalaupun tidak tahu sama sekali, nanti akan ada hisab khusus. Jadi di dunia dihukumi sebagaimana status dia. Kalau dia mati seperti itu, ya kita hukumi musyrik, sehingga tidak boleh disolati. Tapi di akhirat pengadilannya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Izin bertanya di luar tema, Ustaz. Di luar tema? Berarti di luar masjid ini. Bagaimana jika kita tidak ingat jumlah puasa Ramadan yang kita tinggalkan tanpa uzur, dari balik mungkin lebih banyak tidak puasanya daripada puasanya? Beberapa asatidz menjelaskan cukup dengan bertaubat, dan beberapa menjelaskan perlu diganti jika masih mampu untuk menggantinya. Baik. Yang mana lebih benar, Ustaz? Yang benar diqadha. Jadi khusus untuk puasa, bagi mereka yang meninggalkan puasa baik sengaja maupun ada uzur, dia wajib qadha. Nah, cara ngitungnya begini. Kan tadi batasnya apa? Dari balik ya. Coba Anda ingat-ingat sampai usia berapa Anda mulai tertib puasa. Misalnya dari balik sampai usia 20 tahun. Nah, baru 20 tahun ke atas saya tertib puasa. Berarti kalau dia balik usia 15 tahun atau usia 14 tahun, dia tidak puasa berapa tahun? Nah, 6 tahun. 6 tahun ya. Anda pakai angka kasar saja. Ya kurang lebih 6 tahun saya bolong-bolong puasanya. Baik. Satu Ramadan itu kira-kira umumnya Anda berapa kali puasa? Berapa hari? Ya paling 5 hari, kadang 6 hari. Intinya tidak kurang dari 5 hari, tidak lebih dari 10 hari misalnya. Nah, di situ kan Anda bisa ngitung batas bawah sekian, batas atas sekian. Berarti kira-kira saya tidak puasa selama, anggaplah misalnya sekian ribu hari minimal atau sekian ribu hari maksimal. Anda pilih batas atas. Anda pilih batas atas. Masya Allah Pak, puasa 1000 hari. 1000 hari itu berapa? 3 tahun. Anda cicil, gitu ya, dicicil. Sehingga silahkan niatkan untuk puasa sebagai pengganti yang dulu dicicil selama 3 tahun semampunya. Selama berapa lama Pak? Sepanjang hidup Anda itu, sebelum hayat datang, sebelum ajal datang. Sehingga kalau misalnya sampai mati nggak selesai, urusannya kembalikan kepada Allah. Yang penting inilah bukti Anda taubat. Wallahu a'lam. 3 pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika membayar rumah kontrakan yang digadai dan mengambil uang bulanan gadainya?
Membayar uang kontrakan yang digadaikan. Kontrakan sedang disewa orang. Ya. Terus rumah kontrakan ini saya gadaikan. Kaidah yang mengatakan dalam masalah muamalah ya, asyaghil tidak boleh disibukkan. Maka benda A disibukkan dengan akad 2. Sesuatu yang sibuk. Ini kan barang sedang disewa. Berarti dia jadi objek sewa. Udah? Sekarang boleh nggak Pak, barang ini saya gadaikan sehingga nanti dia terlibat dalam akad yang kedua, yaitu akad gadai. Boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Ya? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia sudah sibuk dengan akad pertama, maka tidak boleh disibukkan dengan akad yang kedua. Baik. Jawaban Anda salah ya. Yang benar boleh. Lo kok bisa? Saya ngajari kaidah malah menyalahi kaidah. Nah, di situ ada pengecualian kesibukan yang pertama. Ya, kecuali jika kesibukan yang kedua tidak mengganggu kesibukan yang pertama. Antara sewa dengan gadai ini saling benturan enggak? Tidak, Pak. Karena dia bisa digadaikan. Dan kos-kosan ini digadaikan tidak sampai menyebabkan yang nyewa harus terusir. Akad sewanya tetap bisa jalan. Udah? Beda dengan dijual. Sedang saya kontrak akad setahun. Berarti nanti kontrakan selesai November tahun depan. Udah? Desember dijual. Dan pembelinya minta, "Pak, saya Januari mau menempati itu." Itu ada yang ngontrak ya Mas. Loh, kok kamu jual? Kok ada yang ngontrak? Yang salah siapa? Hah? Yang jual. Ini contoh dia menyibukkan barang yang sudah sibuk dengan kesibukan yang kedua, di mana kesibukan yang kedua ini benturan dengan kesibukan yang pertama. Yang ini tidak boleh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan atau minuman di tempat kerja yang bentuknya pelayanan publik dari orang-orang yang berkepentingan datang ke kantor pelayanan publik tersebut. Bolehkah menerima hadiah makanan ketika dia bekerja di kantor layanan publik? Terus dari orang-orang yang berkepentingan. Dari orang-orang yang berkepentingan di kantor itu. Berarti ini masuknya apa ini? Ya? Riswa. Sehingga dia ngasih kopi misalnya ya. Kok mereknya bagus ya Pak? Dokter Kopi. Wah, sana. Beli di mana ini Pak? Wah. Wow, nggak boleh ini iklan di masjid. Atau dia misalnya ngasih apa dan seterusnya. Ini celah terjadinya riswa. Maka seharusnya orang-orang yang kerja di kantor layanan publik, mereka itu di briefing ya. Kalian harus bekerja dalam kondisi puasa. Maksudnya apa? Nggak boleh terima apapun. Sudahlah, jangan terima apapun. Sudah. Cukupkan diri kalian dengan apa? Dengan gaji yang ada. Kalaupun misalnya ada orang yang ngasih hadiah dan seterusnya, berikan kepada fakir miskin, orang-orang yang di jalan dan seterusnya. Jadi kita tidak menikmati riswa tersebut. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan tadi sewa menyewa Ustaz ya. Nah, dengan sewa menyewa, kasih mikrofon dong. Ini ya, bisa. Orang yang menyewakan kontrakan itu, dia menggadaikan kontrakan Ustaz pada seorang. Nah, apakah seorang ini yang memberikan pinjaman ini boleh mendapatkan atau mengambil uang sewa per bulan dari orang yang gitu. Baik. Paham ya? Nah, kalau seperti ini jadinya riba ya. Kalau seperti yang ditanyakan tadi jadinya riba. Saya punya kontrakan, lalu saya gadaikan kepada Bapak ya. Kan uang kontrakan masih jalan tuh bulanan. Selama ini jadi barang gadai, uang kontrakan diambil oleh yang memberi utang. Ini namanya apa? Riba.
hukumnya haram. Baik. Cukup? Yang terakhir. Mau tanya, bagaimana meluruskan tauhid orang tua sementara kehidupan beliau dahulu penuh dengan kesyirikan? Karena faktor ketidakpahaman apa itu kesyirikan dan juga tauhid dan belum sampainya ilmu kepada beliau. Bagaimana meluruskan tauhid dari orang tua yang dulu beliau tidak punya pemahaman tentang masalah tauhid? Kalau mereka bisa diajak ikut ngaji dan seterusnya, silahkan nanti dilibatkan dalam pengajian-pengajian itu. Dan kemudian nanti kalau orang tua sudah berubah, memperbaiki diri, mudah-mudahan ini bagian dari taubat yang beliau lakukan. Sehingga intinya ketika yang bersangkutan sudah meninggalkan praktek itu dan memohon ampun kepada Allah, selesai. Berarti yang bersangkutan sudah taubat dari kesyirikan. Sehingga bermula dari edukasi. Jangan sampai keyakinan klenik, aneka khurafat, tahayul-tahayul, dan masing-masing daerah itu beragam ya, beragam tahayulnya. Sunda punya tahayul yang berbeda dengan Jawa Tengah. Jawa Tengah punya khurafat yang berbeda dengan Jawa Timur. Bulan sial Sunda itu bulan apa? Ada nggak? Bulan sial orang Sunda? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Jawa Tengah, bulan sialnya apa? Suro, Muharram. Sehingga pantangan sekali. Keyakinan itu bisa jadi sampai melekat pada dirinya sampai dibawa mati. Jadi dia bawa dosa syirik. Bentuknya apa? Tiaroh, meyakini sial karena bulan tertentu. Jawa Timur beda lagi Pak. Di Jawa Timur bulan sial itu bulan Dzulqa'dah. Namanya bulan Selo. Kenapa disebut bulan Selo? Kesesel Allah. Kemasukan keburukan, kemasukan sial. Makanya di sana pantangan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Kalau bulan Muharram bagi orang Jawa Timur ya nggak takut. Tapi orang Jawa Tengah, bulan Muharram itu menakutkan. Nah yang bingung kayak saya ini, asli Jawa Timur tinggal di Jogja, itu bingung. Bulan apa? Bulan sial kamu. Gabungan Muharram dan Masya Allah. Baik. Jadi kalau ada keyakinan-keyakinan seperti ini, nanti tolong diingatkan, itu tidak benar. Kita harus bertobat kepada Allah dari keyakinan-keyakinan tahayul dan khurafat seperti itu. Insya Allah melalui edukasi seperti tauhid dan seterusnya, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.